Sebelum kita selesai, ada satu teknik lagi. Nah, yang belum dapat yang lain berarti nanti di kelas master dapatnya. Nah, teknik di kelas praktisioner, di kelasnya Pak Iwan, ada satu teknik lagi namanya timeline. Ini konsep timeline dalam NLP merujuk bagaimana manusia tinggal dalam 3 ruang waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mana yang lebih penting? Sekarang ke depan. Kenapa? Masa lalu sudah terjadi, tapi banyak orang yang masih diikat di masa lalu. Kalau masih diikat artinya apa? Masih ngurusin masa lalu. Tuh diputusin tuh masa lalunya. Karena yang paling penting masa kini dan masa depan. Gitu. Nah, teknik ini nih dalam proses mencapai tujuannya, ia menggunakan sumber daya dari pengalaman masa lalu, menggunakan persepsi masa depan untuk memotivasi gerakannya. Nah, Pak Iwan akan menggunakan teknik yang memakai kertas dari Newcon NLP. Ini biasanya dipakai di Newcon NLP. Di NLP biasa, NLP practitioner yang yang klasik, biasanya modelnya gimana? Ya duduk, kita pandu aja. Garisnya kemana? Ya ikutin, bayangin Anda menyusui, bisa kayak gini. Ambu sekarang ada di masa kini. Ambu boleh ke masa lalu. Ke masa lalu ngapain? Atau biasanya ke masa depan dulu. Lihatlah ambu yang di depan. Ambu yang sudah sampai di mana? Di tujuan. Ambu yang sukses. Lihat. Turun, rasakan. Setelah itu ngapain lagi? Terbang, melayang, melewati masa kini dan ke masa lalu. Di masa lalu, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau ada masa lalu kita yang belum selesai, sampaikan ke masa lalu, ke ambu yang di masa lalu, semuanya udah oke, sudah baik-baik saja, kamu tenang. Gitu. Setelah itu ngapain? Balik lagi dan terbang ke masa kini. Sekali lagi gimana? Saat ini, terbang dulu ke masa depan, sambil jalan ke masa depan, terbang ke masa depan. Terbang atau jalan itu istilah aja ya. Pokoknya menuju masa depan, sambil lihat tuh titik-titik penting di masa depan. Oh, itu kamu yang semakin sukses. Oh, bisnisnya berjalan lancar. Oh, ini si AA yang nikah gitu. Oh, kamu yang ini nah. Sampai di masa depan. Bahkan boleh dimodifikasi ketemu di masa depan, ketemu ambu di masa depan. Minta nasihat dari ambu di masa depan boleh tuh. Gitu. Maksudnya tekniknya dimodifikasi gitu boleh. Pak Yan sesekali juga pakai itu. Setelah itu ngapain lagi? Melayang ke depan, ke masa lalu, melewati masa kini, lewat kemana? Masa lalu. Nah, ke masa lalu. Nah, di masa lalu ketemu siapa? Kita yang di masa lalu. Boleh cuma ngambil pelajaran hikmahnya saja, nggak ketemu ambu di masa lalu, nggak apa-apa. Ketemu kita di masa lalu, nggak apa-apa. Cuma ngambil hikmahnya aja. Oke. Oh ya, aku sudah mengambil hikmahnya. Membingkai ulang, mereframe lagi. Terus terbang ke masa kini. Boleh hanya seperti itu aja. Atau ketemu di masa lalu, boleh juga. Silahkan mau dimodifikasi. Nah ini, teknik timeline ini beda lagi. Agak. Dikasih 3 ya, betul. Tentukan 3 itu yang mana outcome Anda. Sudah? Tulis aja outcome-nya gitu. Outcome atau tujuan Anda. Silakan udah ditentukan. Oke. Tulisnya outcome aja, nggak perlu detail. Anda udah tahu kok outcome-nya apa. Tulis outcome gitu. Nah, yang kedua adalah langkah pertama atau first action. Tulis langkah pertama aja. Karena Anda udah tahu juga langkah pertamanya apa. Oke. Dan yang ketiga, saat ini. Itu aja. Oke, tekniknya. Baik, tekniknya seperti apa? Yang saat ini Anda boleh, ini ruangannya cukup luas, sengaja gitu, walaupun 10 tapi cukup luas. Anda boleh simpan di mana aja. Kalau misalnya nanti boleh bergeser ya. Saya di dekat saya di sini aja. Ini yang saat ini. Nah, oke. Terus Anda tentukan. Tadi kan saya menentukan kan outcome-nya. Nah, Anda lihat sekeliling ini, outcome-nya sebelah mana? Kiri, kanan, tanya aja hati kecil. Gitu. Ini berat, gampang, mudah, ada penuh tantangan untuk sampai di outcome ini, gitu. Nah, tanya aja, dekat atau jauh, misal. Karena ini cukup, ini saya simpannya agak jauh di sana, di dekat pintu sana. Anda bebas nanti di mana aja ya.
Boleh diolah juga. Oke. Sisa yang mana? Sisa yang bukan. Langkah pertama pulse action. Yang ini nggak pakai masa lalu tekniknya. Pulse actionnya. Tanya juga nih. Oke. Tanya hati kecil aja. Jadi bukan hanya nyimpen, kalau hanya nyimpen mah nggak akan dapat apa-apa juga gitu. Jadi maka Anda libatkan apa? State Anda, libatkan submodality. Oke, Anda berdiri di sini, lihat ketujuannya, lihat dulu, lihat ketujuan, lihat ke ini. Nah, setelah itu Anda ngapain? Perlahan-lahan mulai jalan ke situ. Tapi ketika jalan Anda libatkan submodality Anda. Apa submodality? Ya, gambar, suara, rasa. Kalau tiba-tiba ada yang ngomong kakinya nggak bisa ngelangkah, berarti jangan dipaksain. Baru jalan misalnya baru sampai segini nggak kuat lagi, terus ada pingin nangis atau apa, ya udah nangis aja dulu. Nggak usah dipaksain sambil jalan sambil nangis, nangis aja dulu. Nggak perlu cepet-cepet. Kalau perlu mundur, mundur lagi. Sekali lagi di sini berarti melibatkan state, melibatkan emosi, melibatkan pikiran, melibatkan batin, melibatkan apa lagi? Nanti apa? Ya, melibatkan yang ada di dalam diri Anda intinya. Anda tahu kepekaan Anda gunakan juga. Anda tahu ketika melangkah, aduh malesnya dan lain sebagainya. Ketika Anda ngerasa ini berat banget, maka kaki gimana? Terasa berat, cobain aja. Pak Iwan sudah melakukan ini berkali-kali dengan berbagai pelatihan. Ada yang sujud dulu gitu. Ya apapun yang Anda perlu lakukan, ya lakukan aja. Kenapa? Karena setiap orang punya beda-beda, outcome-nya beda, tantangannya beda, ujiannya beda gitu. Ada yang lama nyampe tujuan, ya nggak apa-apa juga. Kalau yang cepat silakan aja cepat. Tapi kalau yang lama ya udah nikmatin aja sampai ke situ. Sambil ngelatih kepekaannya, melatih juga panca indahnya, modalitinya, melatih submodalitinya, melatih stepnya, melatih kok yang muncul gini, ampun nggak apa-apa, fokus ke diri sendiri aja. Kalau Anda mau nangis ya udah nangis gitu. Tapi paling nggak kalau emang perlu mundur lagi, setelah itu coba melangkah lagi untuk sampai di tujuan. Ketika sampai di tujuan, Anda berhenti sejenak, nikmati. Ketika Anda sampai di outcome, rasanya bahagianya, senangnya, happy-nya, apapun yang Anda rasakan ya nikmati di situ.